Para pemirsa yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas perguruan tinggi kedinasan yang disingkat dengan PTK. Lulusan SMA akan melalui dua jalur. Yang pertama, melalui perguruan tinggi, dan yang kedua langsung ke lapangan kerja. Jadi ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang langsung masuk lapangan kerja. Perguruan tinggi itu meliputi perguruan tinggi reguler. Dalam perguruan tinggi reguler itu ada perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Yang kedua, perguruan tinggi kedinasan yang disingkat dengan PTK. Perbedaan perguruan tinggi kedinasan dan reguler. Pada perguruan tinggi kedinasan itu di bawah naungan lembaga negara, sehingga biaya kuliahnya gratis. Sedangkan perguruan tinggi reguler itu biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Setelah lulus, tentu baik perguruan tinggi kedinasan maupun perguruan tinggi yang reguler, itu lulusannya akan memasuki lapangan kerja. Kita lihat perguruan tinggi kedinasan atau PTK. PTK ini juga dibagi atas dua, yaitu PTK Ikatan Dinas dan non-ikatan dinas. PTK Ikatan Dinas itu pun meliputi PTK Ikatan Dinas militer, semi-militer, dan non-militer. PTK Ikatan Dinas Militer itu terdiri dari Akmil, Akademi Militer, ini untuk Angkatan Darat, AAL, Akademi Angkatan Laut, berikutnya Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian, Akpol. Sedangkan PTK Ikatan Dinas Semi Militer itu terdapat pada IPDN, STMKG, STIN, Poltekim, STTD, dan lain-lain. STTD itu Sekolah Tinggi Transportasi Darat, itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Ada sekitar 23 sekolah kedinasan, ikatan dinas di bawah Kementerian Perhubungan. PTK Ikatan Dinas non-militer itu
Contohnya adalah STIS, STAN, dan STSN. Berikutnya, contoh PTK non-ikatan dinas adalah STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Poltekkes, Politeknik Kesehatan. Kita lihat beberapa sekolah tinggi kedinasan ikatan dinas. Yang pertama, STAN, itu lokasinya di Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ini alamatnya. STAN itu menyelenggarakan program studi akuntansi, pajak, PBB, kepabeanan dan cukai, kebendaraan negara, dan manajemen aset. Yang berikut, Sekolah Tinggi Sandi Negara, STSN. Lokasinya di Jalan Raya Haji Usa, Putat Nutuk, Ciseng, Bogor, Jawa Barat. Program studinya manajemen persandian, teknik persandian yang meliputi teknik kripto, teknik rancang bangun peralatan sandi, rekayasa perangkat lunak kripto, dan rekayasa perangkat keras kripto. Program studi yang ketiga adalah keamanan siber. Yang berikut, IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 20, Cibeussi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dengan program studinya Kebijakan Pemerintah, Politik Pemerintah, Politik Pemerintahan. Fakultas yang kedua, Manajemen Pemerintahan dengan program studi Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Pembangunan, Manajemen Pemerintahan, Kebijakan Pemerintahan. Yang berikut, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Berlokasi di Sumur Batu, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Program studinya meliputi agen dan analis. Berikut, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKG. Berlokasi di Jalan Perhubungan 1 nomor 5, Pondok Betung, Pondok Aren, Betung, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten. Program studinya meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Berikut, Politeknik Statistika atau STIS, Polstat STIS. Berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 64C, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ada 3 program studi, yaitu Statistika Ekonomi, Statistika Kependudukan,
komputasi statistik. Berikutnya, Politeknik Imigrasi, Poltekim. Berlokasi di Jalan Raya Gandul nomor 4, RT 07 RW 08, Gandul Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Program studinya ada keimigrasian, administrasi keimigrasian, hukum keimigrasian, manajemen teknologi keimigrasian. Berikutnya adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekip. Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan. Berikutnya kita melihat Sekolah Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Yang pertama, Politeknik Transportasi Darat atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Ketiga, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Keempat, Politeknik Transportasi Darat Bali. Kelima, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal. 6. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Palembang. Ketujuh, Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun. 8. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Politeknik Pelayaran Banten. Politeknik Pelayaran Malahayati. Politeknik Pelayaran Barombong. Politeknik Pelayaran Sorong. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Politeknik Penerbangan Medan. Politeknik Penerbangan Makassar. Politeknik Penerbangan Surabaya. Politeknik Penerbangan Palembang. Politeknik Penerbangan Jayapura. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Jadi ada 23 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Berikutnya kita lihat kuota untuk sekolah kedinasan pada tahun 2022. IPDN kuotanya adalah 1.230. STAN kuotanya 750. Poltekip kuotanya 300. Poltekim kuotanya 300. STIS kuotanya 500. STIN kuotanya 300. STMKG 250. Poltek SN Sandi Negara itu 100. Sedangkan Poltek di bawah Kemenhub itu ada 3.350. Terbagi pada 23 sekolah kedinasan yang tadi dibacakan. Berikutnya kita lihat cara mendaftar di sekolah kedinasan. Pertama, akses portal dikdin.bkn.go.id. Kemudian buat akun SSCASN dengan menggunakan NIK. Yang ketiga, cetak kartu informasi akun. Keempat, masuk ke sistem SSCASN.
dengan kata sandi yang telah diberikan. 5. Unggah swafoto. Pilih sekolah kedinasan, lengkapi nilai, unggah berkas, lengkapi biodata. Yang keenam, cek resume. Kemudian cetak kartu pendaftaran. 7. Instansi akan memverifikasi data dan berkas yang dikirimkan pelamar. Kedelapan, jika proses verifikasi selesai, pelamar dapat melihat status kelulusan dengan cara login kembali ke SSC ASN Sekolah Kedinasan dan cek status kelulusan administrasi. 9. Peserta yang lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing, kemudian cek informasi pembayaran biaya ujian CAT di masing-masing sekolah kedinasan. 10. Pencetakan kartu ujian bisa dilakukan setelah pembayaran terkonfirmasi oleh sistem. 11. Pelamar harus mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan dari masing-masing instansi. 12. Pelaksanaan seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Berikutnya adalah jenis-jenis tes. Ada seleksi kompetensi dasar SKD, ada seleksi kompetensi bidang SKB, kemudian tes kesehatan, 4 tes psikologi, 5 tes matematika, tapi ini tidak semua sekolah kedinasan, 6 tes kesamaptaan dan kebugaran, dan ketujuh adalah wawancara. Seleksi kompetensi dasar itu adalah tahap pertama dalam ujian masuk sekolah kedinasan. Soal SKD terbagi atas tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, tes karakteristik pribadi, seperti calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, seleksi kompetensi bidang. Ini diikuti oleh mereka yang lulus SKD. Yang ketiga, tes kesehatan. Tes kesehatan dalam seleksi sekolah kedinasan umumnya terdiri atas 2 tahap, yakni di tahap awal seleksi sekitar penyelenggaraan SKD dan di tahap akhir sekitar masa tes kesamaptaan. Tes psikologi atau asesmen psikologi atau psikotes umumnya menilai kondisi psikologi, integritas, dan kejujuran calon mahasiswa atau taruna. Tes umumnya dilakukan di lembaga pemerintahan seperti di Biro SDM Polda atau secara daring. 5. Tes matematika. Salah satu sekolah kedinasan yang menerapkan tes matematika adalah STIS. Keenam, tes kesamaptaan dan kebugaran. Tes kesamaptaan pada dasarnya adalah tes kemampuan dan kesiapan fisik dalam berkegiatan. Tes kesamaptaan dan kebugaran dapat mencakup tes lari, push up, sit up, pull up, shuttle run, renang, dan lain-lain. Jenis tes kesamaptaan yang diujikan ini berbeda-beda di tiap sekolah kedinasan. Yang ketujuh adalah wawancara. Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi serta komitmen calon mahasiswa.
Tes ini biasanya berlangsung selama 15 sampai 30 menit bagi masing-masing peserta. Demikianlah sekilas gambaran tentang pendidikan perguruan tinggi kedinasan PTK, khususnya PTK Ikatan Dinas. Terima kasih.